Selamat datang kembali di Rekap Film. Hari ini saya akan menunjukkan komedi biografi. Film drama dari tahun 2011 berjudul DN2 Tiaba. Spoiler ke depan, hati-hati dan hati-hati. Satu larut malam di Paris, Doris mengantar majikannya Philippe melalui kota. Saat menunggu dan lalu lintas menjadi terlalu membosankan, Doris melanggar batas kecepatan dan mulai mengemudi cukup cepat, menghindari mobil lain dan tidak peduli dengan rambu lalu lintas. Ini menyebabkan polisi mengejarnya. Andres bertaruh 100 euro bahwa dia bisa kehilangan mereka. Tapi setelah mengemudi di bawah jembatan, polisi mengejar dengan menyergap mereka dari kedua sisi. Dries tidak terlihat terlalu khawatir, dan kali ini, dia bertaruh 200 euro bahwa dia bisa mendapatkan mereka. Polisi membuatnya meninggalkan mobil dan dia mulai berakting. Kemudian berperilaku menyinggung, dan memberitahu mereka bahwa dia tidak bisa ke rumah sakit. Petugas menemukan bukti ini ketika mereka menemukan kursi roda di truk. Ketika mendekati Philippe, mereka melihatnya kejang-kejang, yang juga merupakan tindakan mengingat ini darurat. Polisi memaafkan Dries karena melanggar batas kecepatan dan menawarkan diri sebagai dalam perjalanan ke rumah sakit. Untuk merayakan memenangkan taruhan, Dries memainkan September oleh bumi, angin dan api, dan ketika mereka tiba di tempat tujuan, dia berbagi asap dengan Philippe. Segera setelah polisi pergi, Dries berjanji dia akan menanganinya dan mengusir mereka sebelum staf rumah sakit dapat menemukan mereka. Persahabatan ini dimulai beberapa bulan yang lalu. Philippe dan asistennya Magali mengadakan wawancara untuk menemukan pengurus baru untuknya. Tapi itu tidak berjalan dengan baik karena semua pelamar memiliki standar yang sama atau jawaban canggung untuk pertanyaan wawancara mereka. Tapi mereka tiba-tiba terkejut saat Dries menyerbu masuk, mengabaikan fakta bahwa ini belum gilirannya karena dia hanya ingin beberapa surat ditandatangani. Mengatakan mereka tidak akan dia bisa mendapatkan tunjangan pengangguran. Dia belak-belakan dan sedikit kasar, bahkan memukul Magali, tetapi Philippe menganggapnya lucu dan memintanya untuk kembali ke esokan harinya. Surat-suratnya yang ditandatangani. Dries kembali ke rumahnya di lingkungan yang sederhana dan mencoba mandi. Sementara semua adik-adiknya mengganggunya, hanya berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Terima kasih untuk adiknya Mina, yang sedikit lebih tua dari yang lain dan lebih bertanggung jawab. Sambil menunggu ibu mereka datang, dia melihat melalui jendela dan memperhatikan saudaranya keluar dari mobil yang mencurigakan. Ketika anak laki-laki itu memasuki, dia hanya bilang dia ada di sekolah dan pergi lagi setelah meraih tasnya, menyebabkan Dries untuk lebih yakin bahwa dia merencanakan sesuatu. Di malam hari ibunya tiba, dan dia memberinya telur Faberge yang dia curi dan memberitahunya bahwa dia sedang pergi berlibur. Dia tidak senang melihatnya karena dia menghilang selama 6 bulan dan tidak pernah menelepon, dan sekarang dia muncul entah dari mana, seolah-olah rumahnya adalah sebuah hotel. Karena dia benar-benar selesai dengan semua kebohongannya dan dia punya anak lain yang harus dia urus. Dia menendangnya keluar dan menyuruhnya untuk tidak kembali. Doris menghabiskan malam dengan merokok dan beberapa makanan ringan dengan beberapa teman lingkungan. Hari berikutnya, Doris kembali ke rumah Philippe untuk surat-suratnya. Dan dia diterima oleh asisten rumah tangga Yvonne yang mengajaknya berkeliling tanpa dan memberitahunya tentang rutinitas harian Philippe. Dia juga menunjukkan kepadanya ruangan yang akan dia dapatkan dengan kamar mandinya sendiri. Doris mau tidak mau menatap bak mandi sebelum dia diseret untuk melihat Philippe yang menawarkan selembar kertas yang ditandatangani kesempatan kerja. Doris menerima percobaan 1 bulan, dan Philippe mengatakan kepadanya bahwa dia bertaruh, dia tidak akan setelah membawa barang-barangnya ke kamarnya. Doris diajari cara merawat Philippe. Dia harus belajar bagaimana menjaga kakinya tetap cara menempatkannya di kursi roda, cara membantunya mandi dan mengganti pakaiannya. Hal-hal menjadi canggung ketika Doris menemukan dia harus memakainya stocking tinggi dan bahkan membersihkan pantatnya setelah Philippe menggunakan kamar mandi. Tapi tidak peduli seberapa banyak dia mengeluh dan mengatakan dia tidak akan melakukan. Dia akhirnya menerima mereka sebagai bagian dari pekerjaannya. Nanti sore, saat dia menikmati camilan di atap, dia disela oleh putri Philippe, Elisa dan Bastien pacarnya, yang mencari tempat pribadi untuk bercumbu, dan dia menendang mereka bersama menolak untuk membagikan birnya. Cepat terbiasa dengan rutinitas harian dengan Philippe. Bahkan jika pada awalnya dia membuat beberapa kesalahan, dia belajar dari seperti menyerahkan telepon ke Philippe alih-alih meletakkannya di telinganya atau melupakan monitor bayi saat mandi. Dia juga belajar mengatur suratnya di folder yang berbeda. Sebagian besar surat yang dia buka untuk Philippe, tapi ada serangkaian yang pribadi. Dia tidak diizinkan untuk melihat. Ketika dia menemukan selebaran yang mempromosikan pengawal, dia memutuskan untuk memulai file hanya bukannya membuangnya ke tempat sampah. Philippe mengatakan tidak semuanya berhasil dalam kehidupan baru ini. Dries tetap pastikan untuk bersenang-senang. Dia terus mencoba memukul Magali tanpa hasil, dan terkadang memanggil pendamping untuk bergabung dengannya di tempat tidur. Suatu pagi setelah Yvonne datang ke kamarnya untuk memarahinya karena terlambat, dia menemukan beberapa senjata berbahaya di tasnya, tapi dia belum mengomentarinya. Pekerjaan Dries hari ini adalah mengantar Philippe, tapi dia menolak untuk menempatkannya di belakang seolah-olah dia adalah kargo. Jadi sebagai gantinya, dia membawanya ke salah satu mobil mewah yang tidak melihat banyak kegunaan Philippe. Siapa yang pertama kali berpikir ini dan mengatakan mereka harus pragmatis, segera bersemangat pada gagasan yang lebih cepat. Kurang membosankan Night meskipun Yvonne masih tidak setuju. Ketika mereka mencoba meninggalkan, ada tetangga yang diparkir di pintu masuk, mengabaikan tanda di pintu yang mengatakan itu dilarang. Dries tidak membuang waktu dan mengejar pria itu, mencengkeram bagian depan bajunya dan mengancamnya sampai dia memindahkan mobil. Philippe terkesan dengan tindakannya, tapi Yvonne sekali lagi tidak setuju. Pasangan itu pergi ke museum, di mana Philippe berencana untuk membeli sebuah karya yang dianggap Dries tidak sepadan dengan buangnya karena itu hanya bercak merah di kanvas. Setelah itu Philippe bertemu dengan kerabatnya yang mengatakan kepadanya bahwa semua orang khawatir dia bisa melakukan kekerasan. Dia juga menemukan dia memiliki catatan kriminal, tapi Philippe tidak peduli. Dia menghargai Doris
karena dia tidak mengasihaninya dan tak keberatan bercanda dengannya. Setelah upaya gagal lainnya untuk memukul Magali, Dries memiliki makan malam dengan Yvonne sambil mendengarkan Philip mendikte surat kepada Magali. Mengklaim itu adalah percakapan pribadi. Yvonne mematikan monitor bayi dan melanjutkan untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Philip dengan seorang wanita bernama Eleanor. Itu adalah surat-surat yang tidak dia biarkan Doris buka, tapi dia belum pernah bertemu Eleanor secara langsung. Hubungan mereka murni pistoler. Berbicara tentang cinta, Doris menggoda Yvonne karena penampilan yang diberikan sepanjang waktu padanya. Ke tempat tidur dia mencoba untuk tidur. Ketika dia mendengar beberapa suara berasal dari monitor bayi, Philip mengalami kesulitan bernapas. Tidak mampu mengabaikannya, bahkan jika dia mencoba, Dries pergi ke kamarnya dan dengan lembut membimbingnya melalui kata-kata yang menenangkan dan kain basah untuk mengelap wajahnya. Philip akhirnya tertidur. Hanya untuk bangun lagi beberapa saat kemudian mengatakan dia membutuhkan udara. Kali ini Doris tidak ragu-ragu. Dia menempatkan Philip di kursi roda, menutupinya dengan selimut, dan mengajaknya jalan-jalan di tepi sungai. Ini pertama kalinya Philip melihat Paris di malam hari dalam waktu yang lama, dan sekarang dia lebih santai. Dia menjelaskan kepada Doris bahwa obat hanya dapat melakukan begitu banyak. Dia terkadang mengalami rasa sakit hantu. Ketika mereka melihat beberapa gadis lewat, Philip juga mengaku dia tidak mampu menyenangkan seorang wanita karena keadaannya. Tapi dia masih bisa menikmati kepuasan ketika telinganya dipijat, karena mereka adalah zona sensitif. Ketika rasa sakit hantu mengancam untuk muncul lagi, Dries berbagi salah satu persendiannya dengan siapa yang awalnya skeptis, tapi akhirnya menyukainya sesudahnya. Mereka pergi ke restoran, di mana mereka bercanda sambil berbagi makanan, dan Philip memutuskan untuk membagikan lebih banyak kisahnya. Dia bertemu istrinya ketika mereka masih mahasiswa. Setelah mereka menikah, dia mengalami 5 kali keguguran dan didiagnosis dengan tak tersembuhkan penyakit mematikan. Saat itulah mereka mengadopsi Elisa. Philip selalu menyukai kompetisi, olahraga ekstrim, dan kecepatan, dan para glider memberinya itu. Itu selama sesi para layang. Cuaca buruk itu menyebabkan dia jatuh dan mematahkan tulang belakangnya meski dia masih berpikir cacat aslinya bukanlah kursinya, tapi hidup tanpa istrinya. Setelah bercanda lagi, Philip ingat tanggalnya, dan menyadari bahwa Dries telah lulus uji coba 1 bulan, jadi dia sekarang resmi dipekerjakan. Tapi dia harus mulai dengan membawa kembali telur Fabergé. Dia mencuri, karena itu adalah hadiah dari istrinya. Dia akan memberinya 1 setiap tahun. Dia memiliki tepat 25 waktu yang cocok dengan waktu mereka bersama. Hari berikutnya, Dries pergi untuk berbicara dengan Mina ketika dia meninggalkan sekolah. Siapa yang agak tersinggung karena dia belum menjawab pesannya, kecuali memintanya untuk mencari telur. Dia juga memberitahunya tentang beberapa polisi telepon rumah mereka. Setelah itu, dia mengunjungi Adama, yang mengaku dia ditemukan dengan 30 gram padanya. Doris ingin mengajaknya makan siang, tapi Adama menolak, dan sebaliknya, masuk ke mobil mencurigakan yang sama dari sebelumnya. Nanti Doris diizinkan untuk hadir. Sementara Philip mendiktekan suratnya untuk Eleanor kepada Magali. Dia pikir prosa ungu ini sangat membosankan, dan bahwa Philip harus lebih langsung. Dia juga bingung mendengarnya. Ini sudah berlangsung selama 6 bulan, mereka tidak pernah bertukar foto. Ketika dia menemukan nomor teleponnya di salah satu surat, dia menganggapnya sebagai tanda dan memanggilnya, mewajibkan Philip untuk mengambil telepon dan akhirnya berbicara dengannya di luar kata-kata tertulis. Percakapan mereka berjalan dengan sangat baik. Philip sekarang berbicara di telepon dengannya sepanjang waktu, tepat sebelum dia dan Doris menghadiri opera, di mana Doris tertawa dan mengolok-olok kostum. Keesokan harinya Doris meyakinkan Philip untuk menerima, untuk bertukar foto dengan Eleanor, dan memilih salah satu dari dia di kursi roda. Setelah itu saat dia melukis, Elisa masuk ke kamarnya untuk meminta rokok dan mengolok-oloknya karena mencoba menjadi artistik. Menjadi marah, dia menendangnya keluar. Sebelum pergi menemui Philip, siapa yang saat ini bertanya untuk mengubah gambar yang dipilih untuk salah satu dari dia ketika dia tidak lumpur. Dia menyembunyikan gambar di dalam file pengawalan. Tepat sebelum Dries menerobos masuk, mengeluh tentang Elisa dan memberitahu Philip bahwa dia perlu mendisiplinkannya. Sesuatu Yvonne setuju dengan. Philip setuju untuk berbicara dengannya, tapi dia lebih banyak terkejut ketika Dries membiarkannya bahwa dia telah melukis hari-hari terus berlalu. Dan persahabatan antara Philip dan Dries terus berkembang. Dries membawanya bermain di salju dan membawanya bersamanya ketika dia pergi berlari. Philip memberinya setelan pertamanya dan memarahi putrinya. Sementara Dries mendengarkannya melalui monitor bayi. Ketika Dries menyelesaikan lukisan pertamanya, dia menunjukkannya pada Magali yang menamparnya ketika dia mencoba menciumnya. Philip namun menyukai lukisan itu dan berjanji dia akan mencoba menjualnya. Mereka berdua bersenang-senang satu sama lain, menikmati hal-hal seperti mendapatkan mobil yang lebih cepat dan bahkan menyewa pendamping bersama. Ketika ulang tahun Philip datang, dia tidak terlalu bersemangat tentang itu. Setiap tahun, dia berpura-pura terkejut bahwa mereka mengadakan pesta dan harus bertemu dengan semua kerabat yang hanya datang menemuinya pada kencan untuk memeriksa dia masih hidup. Philip bilang itu semua akan agak membosankan. Sementara dia dan tamu menikmati musik klasik live, Dries mencari Elisa yang menangis di kamarnya. Setelah meminum beberapa pil Yvonne, yang tidak akan membunuhnya seperti yang dia harapkan. Alasan kenapa dia sedih, apakah benteng itu putus dengannya dan memanggilnya pelacur. Jadi dia meminta Dries untuk berbicara dengan anak laki-laki untuk dilakukan dengan harga tertentu. Sementara itu, Philip menunjukkan lukisan Dries kepada kerabatnya dan berhasil meyakinkannya untuk membelinya seharga 11.000 euro. Doris kembali ke ruang makan dan mengobrol dengan Yvonne yang memberitahunya Magali menjalin hubungan dengan seseorang bernama Fred, tetapi keadaan agak berbatu saat ini, memberi Doris harapan saat pesta mulai mereda. Philip membuat Doris dengarkanlah beberapa lagu terpenting dalam musik klasik sejarah, tapi dia hanya bisa bercanda sebagai tanggapan. Setelah band selesai,
Dia membawa iPod-nya dan memainkan Boogie Wonderland Beat, angin dan api, sebelum dia mulai menari tepat di tengah lantai. Dia penari yang luar biasa, dan dia bahkan meyakinkan seluruh partai untuk bergabung dengannya yang Philippus senang tonton. Nanti saat menidurkan Philip, Dries membuka surat terbaru Eleanor kepadanya. Dia mengirim fotonya yang menunjukkan dia agak canda dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mengunjungi Paris ketika hari tanggalnya tiba. Yvonne dan Dries menempatkan Philip melalui puluhan pakaian sampai mereka menemukan yang sempurna. Dan karena itu Yvonne salah satu yang akan membawa Philip ke Dries menggunakan hari liburnya untuk mengunjungi benteng dan mengancamnya sampai anak itu menerima untuk meminta maaf kepada Elisa croissantnya setiap hari. Dia juga memintanya untuk memperbaiki rambutnya. Setelah itu, dia mengunjungi ibunya di tempat kerja, tapi hanya untuk mengawasinya dari jauh. Di restoran, Yvonne dan Philip menunggu Eleanor yang sangat terlambat. Setelah menunggu selama 1 jam, Philip menyerah menelepon Dries untuk memintanya membawanya pergi, dan kemudian meninggalkan restoran tanpa menyadarinya. Eleanor tiba bersamaan. Di malam yang sama, Philip membawa Doris bersamanya di pesawat pribadinya dan memberinya uang yang dia dapatkan untuk menjual gambar membuatnya bahagia tak terkira. Mereka berhasil sampai ke pedesaan keesokan paginya dan Philip memutuskan untuk para layang menyeret Doris bersamanya juga. Doris tidak ingin ada hubungannya dengan itu, tapi setelah awalnya panik, dia akhirnya menikmati pengalaman itu. Ketika mereka kembali ke rumah, Adama ada di sana menunggu Doris, dan dimarahi ketika dia melihat bekas luka di wajahnya. Adama masih tidak akan memberitahu Doris apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi Doris membuatnya menunggu di kamarnya. Sementara dia menelepon Mina untuk memberitahunya untuk agar tidak khawatir. Namun Philip belum mengantuk. Setelah membuat Dries melihat lukisan bersamanya, dia bertanya tentang keluarganya yang pada awalnya tidak ingin dibicarakan oleh Dries, tapi akhirnya menyerah. Ternyata Adama secara teknis bukan saudaranya, dan orang tuanya sebenarnya bukan orang tuanya. Mereka adalah bibi dan pamannya. Mereka menjemputnya dari Senegal ketika dia berusia 8 tahun. Tidak bisa punya anak, dan nama aslinya adalah Bakari Basari. Tetapi, karena anak-anak lain memiliki mereka memanggilnya Idris, dan itu menjadi Dries. Suatu hari bibinya secara ajaib bisa hamil. Dan setelah pamannya meninggal, ada pria lain dan lebih banyak anak juga. Dengan cara yang sama Dries berbicara dengannya tentang Elisa. Philip menunjukkan bahwa Adama membutuhkan disiplin. Jadi dia memecat Dries agar dia bisa berada di sana karena dia tidak bisa menghabiskan merawat orang tua. Keesokan paginya setelah Bastien telah membawa croissant hariannya saat memakai tatanan rambut yang lebih baik, Dries mengemasi tasnya dan bersiap-siap untuk pergi. Magali datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan ketika Dries mencoba untuk memukulnya untuk terakhir kalinya, Magali memperkenalkannya kepada Frednya yang lain, yang merupakan kependekan dari Fred. Ternyata Magali tidak tertarik pada pria, dan Dries menyerah di tempat. Dalam perjalanan keluar rumah, dia memberikan monitor bayi kembali ke Yvonne dan menggodanya karena telah berbohong kepadanya hanya untuk main dengannya sebagai balasannya. Dia memberinya file pengawalan yang telah dia mulai, dan dia kecewa menemukan gambar yang dia pilih tersembunyi di sana. Dries membuang berkasnya, tapi dia menyimpan foto itu untuk dirinya sendiri. Di luar, dia menemukan sebuah mobil sekali lagi menghalangi pintu masuk. Dia memintanya untuk pindah, bahkan jika dia tidak bekerja di sana lagi. Ketika Adama memanggilnya untuk itu, Dries bilang ini masalah prinsip. Beberapa jam kemudian, kedua saudara itu pergi menjemput ibu mereka di stasiun. Kembali ke rumah, Philip sedang makan malam pertamanya bersama dengan pengurus barunya yang pengap dan membosankan. Dan Philip memutuskan untuk meninggalkannya tanpa menggigit. Karena Yvonne berkencan dengan tukang kebun, tidak ada orang di sana untuk memarahinya. Karena saat hari-hari berlalu, Dries kembali ke kehidupan lamanya. Dia bergaul dengan teman-teman lamanya lagi dan memberitahu orang-orang dari yang mencurigakan tidak mengganggu Adama lagi. Ketika dia pergi ke wawancara, dia tidak memiliki cukup pengalaman untuk dia berhasil memenangkan majikan dengan menyebut dirinya pragmatis dan menggunakan semua pengetahuan dia peroleh saat bekerja. Untuk Philip ini, memberinya pekerjaan sebagai pengemudi. Philip terus tidak menyukai pengasuh barunya. Dan dalam suasana hati yang buruk terus-menerus, suatu malam dia menolak siapapun di rumah untuk membantunya dengan rasa sakit bayangannya. Jadi Yvonne memanggil Dries dan memintanya untuk datang. Begitulah cara mereka menemukan diri mereka dalam situasi awal, dengan polisi mengejar mereka terlebih dahulu dan mengantar mereka ke rumah sakit nanti. Setelah petualangan kecil itu, Dries mengantar Philip ke pantai, dan lokasi laut membantu Philip renang. Suatu saat nanti, Doris merawat jenggot Philip yang ditumbuhi tanaman sebelum membawanya ke restoran untuk makan siang. Tapi dia tidak tinggal, karena orang lain akan menjadikan Philip perusahaan. Hari ini Doris berharap dia beruntung, dan akhirnya mengembalikan telurnya sebelum pergi, dan Philip mulai khawatir sendirian. Sampai dia melihat siapa teman kencannya yang senang melihatnya. Dan tidak keberatan dengan kursi sama sekali. Tom Philip Pazu de Borgo yang asli sekarang tinggal di Maroko. Dia telah menikah lagi dan memiliki 2 anak perempuan. Asli sebenarnya bernama Abdul Yasmin. Celar memiliki perusahaannya sendiri dan juga menikah dengan 3 anak. Kedua pria itu terus menjadi teman yang sangat dekat sampai hari ini.